Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita mempelajari banyak hal. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang koperasi ketika mendaftar di online single submission. Ini banyak banget masalah ini yang dihadapi oleh pengurus koperasi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan mohon maaf terlebih dahulu kalau misalnya ada backsound yang uh, terasa mengganggu karena di sekitar sini sedang ada hajatan juga, jadi ada backsound nuansa-nuansa Jawa ataupun nuansa-nuansa dangdut. Baik, teman-teman, banyak banget pemohon yang datang ke kantor kami itu dalam rangka mengurus izin koperasi mereka, memasukkan bentuk usaha mereka itu koperasi gitu kan. Nah, nama yang mendaftarkan di OSS ini itu tidak ada di dalam akta kepengurusan koperasi. Jadi bukan menjadi dari bagian dari pengurus koperasi tersebut. Mereka eh, tentu saja mereka bingung gitu. Kan OSS itu kan yang didaftarkan kan nomor induk KTP, ya kan? Kemudian email. Kemudian ketika bentuk perusahaannya adalah ada aktanya, misalnya CV atau PT atau koperasi atau yayasan, maka yang bisa mengurus ini adalah nama-nama yang ada di dalam akta tersebut. Karena secara otomatis kalau misalnya PT atau CV, ketika memasukkan KTP-nya nanti akan terkoneksi dengan nomor AHU online gitu. Tapi koperasi ini sekarang kan dia masih belum AHU online. Jadi memasukkannya masih memasukkan manual di OSS gitu. Faktanya seperti itu gitu. Tapi ketika mereka memasukkan data pengurus, tentu saja mereka tidak bisa memasukkan nama mereka. Misalnya saya ambil contoh Ari datang ke kantor DPM PTSP menguruskan koperasi sejahtera gitu. Saya mengurus koperasi sejahtera gitu. Saya di situ sudah bertahun-tahun, kondisinya bekerja di situ sebagai pengurus gitu ya, karena eh, pengurus-pengurus yang ada di dalam akta ini udah keluar gitu. Mereka udah keluar dan koperasinya juga aktanya berdiri tahun 90-an. Jadi pengurus-pengurus yang ada di dalam akta ini mereka sudah pada keluar gitu. Fakta yang ada di lapangan diurus oleh pengurus-pengurus baru yang notabene ini kok ada lalat ya, yang notabene di dalam akta tidak ada gitu. Nah, otomatis saya ambil contoh ya. Saya Ari ini keberatan dong gitu. Saya menguruskan banting banting sana sini gitu kan. Pontang-panting katakanlah menguruskan koperasinya ini, tapi nama saya nggak ada di dalam akta pengurus gitu. Dan yang mau saya perjuangkan juga orangnya udah pergi gitu. Karena kan dia mengikatnya ke KTP kan. Sementara orangnya yang sedang koperasi yang sedang saya perjuangkan ini pengurus-pengurus terdahulunya udah meninggal atau udah resign atau sekarang udah nggak tahu di mana gitu. Nah, mereka minta arahan sama kami gitu. Tentu saja kami mengarahkan kondisinya sekarang seperti apa, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Kalau kondisinya sekarang memang sudah ganti ke pengurusan, ya monggo panjenengan pengurus-pengurus baru untuk melaporkan ke notaris untuk nanti akta perubahan pengurus gitu. Jadi di situ lebih jelas jalannya gitu. Tadi sebagai contoh saya mendaftarkan koperasi di OSS menggunakan KTP saya, akhirnya bisa kalau saya sudah ada di dalam akta perubahan pengurus koperasi yang paling baru gitu. Tapi kalau misalnya saya mendaftarkan koperasi tersebut nama saya belum ada di dalam akta pengurus sebagai pengurus, ya saya nggak bisa mengklaim apapun terhadap koperasi tersebut gitu. Karena saya kan tidak ada di dalam akta gitu. Jadi saya mengarahkan teman-teman yang kasusnya seperti ini untuk
membuat akta perubahan pengurus dari yang sebelumnya mungkin di tahun 90-an, nah sekarang udah 2020 gitu kan, itu dibuat akta perubahan pengurus sesuai dengan fakta-fakta yang ada saat ini. Jadi teman-teman menjalankan koperasi itu, mengurus koperasi itu lebih apa ya? Ya kondisinya kalau misalnya saya sudah benar-benar meluangkan waktu di situ sebagai pengurus tapi namanya tidak ada di dalam akta pengurus, ya ya tanda tanya besar gitu. Saya sebagai pengurusnya akan tanda tanya besar gitu. Nanti kalau ada apa-apa, ya saya tidak mengikat dengan koperasi tersebut gitu kan. Maksudnya eh, ikatan ikatan hukum maybe gitu kan tidak sekuat kalau misalnya nama saya ada di dalam akta pengurus gitu. Dan ada beberapa, nggak hanya koperasi, ada juga yayasan. Yayasan dia sudah menjalankan sebuah sekolah TK gitu ya, TK dan juga pendidikan anak usia dini bertahun-tahun lamanya. Dia yang memang faktanya yang mengurus TK dan pendidikan anak usia dini tersebut gitu. Nama dia nggak ada di dalam akta gitu kan. Ketika dia melakukan pendaftaran di OSS ya dasarnya adalah akta gitu, akta yayasan, akta pendirian atau akta perubahan terakhir gitu. Ketika orangnya nggak ada di dalam akta, ya dia mau pontang-panting pun juga tidak ya menyalahi aturan kan karena nama dia nggak ada di dalam akta gitu kan. Nah akhirnya waktu itu tamu yang datang ke kami kayak kayak tanda tanya juga gitu. Jadi selama ini dia berjuang mati-matian mengurusi TK dan pendidikan anak usia dini tersebut. Lantas bagaimana gitu? Maksudnya kan yang dia perjuangkan ini kan yayasan. Nah, yayasan ini sama sekali pengurus-pengurus yang ada di yayasan ini sama sekali tidak eh, beliau bilang tidak peduli gitu, tidak peduli, tidak campur tangan. Pokoknya kayak benar-benar nggak tahu di mana gitu. Sementara dia yang memperjuangkan yayasannya itu nggak ada di dalam akta gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang banyak banget terjadi di lapangan dan kalau kami menyarankan Anda melakukan perubahan akta eh, yayasan atau koperasi atau mungkin CV atau PT gitu ya ke ke notaris tentu saja dan akta perubahan pengurus yang baru yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu karena saya juga sering banget berempati kepada pengusaha ataupun praktisi yang menjalankan perusahaannya tapi sebenarnya mereka di dalam akta nggak ada gitu dan orang-orang yang ada di dalam akta ini juga tadi nggak sama sekali nggak terlibat dalam dalam operasional sekolah tersebut dalam operasional koperasi tersebut gitu. Nah hal seperti ini kan sebenarnya saya berempatinya itu saya kayak kasihan gitu. Eh, ya panjenengan rugi gitu maksudnya rugi di sini memperjuangkan sesuatu tapi yang diperjuangkan ini sama sekali nggak paham dengan panjenengan gitu dengan anda gitu. Oke itu pembahasan untuk bagaimana koperasi ketika mendaftar di OSS sementara nama anda tidak ada di dalam akta kepengurusan harus diurus akta perubahan kepengurusan ya. Terima kasih saya Arif Purwadi undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.